Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Dari kelas 3, siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Ya, kelas 4? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pre-memori, berdoa selesai. Oke, selanjutnya anak-anak, mari kita untuk lebih bersemangat dan mencintai tanah air. Semuanya berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, pre-memori. Oke, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Nah, biar lebih semangat lagi, coba Benda akan memberikan tepuk semangat. Cek dulu semangatnya hari ini. Tepuk semangat. 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 Iya, ternyata ini sudah semangat semua ya, sudah sarapan semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, sebelumnya Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini baik kelas 3 maupun kelas 4. Untuk kelas 3, tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa dapat mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian membandingkannya dan menyajikan data dalam bentuk tabel ya, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk kelas 4, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak akan membuat data atau menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Paham anak-anak? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Enda akan menyampaikan aturan kelas dulu karena di sini terdapat 2 kelas ya, kelas 3 dan kelas 4. Aturannya nanti Bu Enda akan membagi waktu pendampingan. Pertama, nanti Bu Enda akan mendampingi siswa kelas 3, sementara yang kelas 4 nanti bisa mengerjakan tugas secara kelompok maupun mandiri. Nah, setelah itu, setelah Bu Enda mendampingi kelas 3, Bu Enda akan kembali berpindah mendampingi kelas 4. Nanti kelas 3-nya mengerjakan tugas mandiri atau kelompok. Seperti itu ya. Dan yang kedua, selama Bu Enda mendampingi kelas yang lain, kelas 1-nya tidak boleh mengganggu, harus tertib. Paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, coba kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan kalian lihat layar di depan. Nah, ini ya, ada bermacam-macam gambar apa ini anak-anak? Iya, buah-buahan ya. Ada bermacam buah, jenis buah. Ada buah pisang, apel, jeruk, mangga, jambu, buah naga, anggur, dan lain sebagainya. Nah, Bu Enda mau tanya dulu nih, kalian setiap hari pasti sudah pernah makan buah pisang, buah anggur, buah naga, ya kan? Nah, coba dari kelas 3 maupun kelas 4, siapa yang suka dengan buah pisang? Coba angkat tangan. Iya, yang suka dengan buah jambu. Oke, angkat tangan. Iya, yang suka dengan buah anggur? Buah naga? Buah naga, ya, buah naga. Oke, buah naga. Yang suka dengan buah apel? Apel. Oke, satu. Jeruk? 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya kita bisa tahu bagaimana caranya kita bisa tahu seseorang menyukai, berapa yang suka dengan buah jambu, berapa anak yang suka dengan buah mangga, berapa anak yang suka dengan buah jeruk? Bagaimana kita mengetahui data tersebut? Nah, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bentuk diagram gambar dan diagram batang. Oke, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kelas 3 penyajiannya dalam bentuk tabel, dan untuk kelas 4 penyajiannya data dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Paham anak-anak? Oke. Nah, sebelum kita mulai, Benda akan bagi menjadi 4 kelompok kecil. Oke, ini ya, kelompok 3 dibagi 4 kelompok kecil, kelompok 4
juga ini sama ini. Ya, dibagi ke dalam 4 kelompok kecil. Oke. Baik, untuk kelas 4 tadi sudah Bu Indah bagi ke dalam 4 kelompok ya. Nah, untuk kelas 4 kalian akan Bu Indah berikan LKPD. Di sini nanti kalian baca dulu tabel yang ada di LKPD, kemudian kalian juga bisa baca, amati dan pahami tentang diagram gambar yang ada di sini ya. Dan nanti kita bahas bersama. Oke, ini Bu Indah bagi dulu. Sudah ya, silakan diskusikan dalam kelompok kalian. Oke. Untuk kelas 3, kelas 3, nah bahas nih, apa ya tabel? Nah, tabel adalah susunan data dalam kolom dan baris. Ada kolomnya, ada barisnya. Kemudian fungsinya untuk apa sih Bu Guru? Fungsinya supaya mempermudah kita dalam membaca data. Contohnya coba kalian perhatikan di papan tulis ini. Ada tabel tentang jenis buah dan jumlah siswa yang menyukainya. Coba dilihat dulu. Jenis buah apel. Apel. Jumlah yang menyukai buah apel berapa siswa? Iya, 5. Tuh. Kemudian pisang, yang suka pisang? 3. Betul. Dan jeruk? Iya, jeruk. Jumlah siswa yang menyukai jeruk ada 4. Nah, paham? Ada pertanyaan anak-anak? Iya. Oke, apa juga pertanyaannya? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada, coba sekarang silahkan kalian dalam kelompok yang tadi sudah Guru bagi, silahkan kalian ke depan halaman sekolah, tepatnya di halaman parkir motor dan sepeda. Nah, halaman di tempat parkir motor dan sepeda. Kalian coba cari dan amati motor dan sepeda yang ada di tempat parkir guru dan siswa. Kalian tulis, kalian cari datanya, tulis berapa jumlah motor, berapa siswa yang bawa sepeda, berapa jumlah sepedanya. Ya, silahkan. Kalian memori. Sudah? Oke, silahkan kembali duduk ke tempat duduk masing-masing. Nah, kalian sudah mendapatkan datanya? Sudah? Iya. Jumlah motor yang ada di tempat parkir guru sudah dicatat ada berapa? Sudah. Jumlah sepeda yang ada di tempat parkir siswa sudah dicatat? Iya. Sekarang coba kalian sajikan data yang sudah kalian catat tadi ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya berarti yang pertama di sini nama kendaraan. Kan tadi tabel itu adalah data dalam kolom dan baris. Ada kolomnya, ada barisnya. Ini barisnya 1, 2, 3 baris ke bawah, kolom ke samping ya. Yang pertama berarti namanya jenis kendaraan, motor dan sepeda. Kemudian jumlahnya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, jangan ribut ya. Sekarang Bu Indah akan ke kelas 4. Nah, sudah selesai kelas 4? Iya, sudah selesai diskusinya. Baik. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Kalian buka LKPD-nya. Coba. Nah, tadi sudah kalian amati tentang contoh diagram gambar yang ada di LKPD. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah kalian kerjakan latihan soalnya membuat atau menyajikan data dalam diagram gambar. Oke, kalau sudah, coba silakan dari kelompok 1 ke depan di sini ya. Nah, ini coba diisi. Ini ada gambar yang pertama tadi gambar apa? Gambar pisang. Ya, ditulis. Jumlahnya ada 5. Iya, bagus. Kelompok 3 coba silakan maju ke depan. Tuliskan hasil diskusi kalian. Iya, buah apel. Jumlahnya ada 3. Oke, digambar apelnya ya. Oke, kan sudah paham kalian tentang menyajikan data dalam bentuk
diagram gambar. Iya. Nah, selanjutnya kalian amati kembali dan buka buku paketnya halaman 144 tentang diagram batang. Data itu bisa disajikan selain dengan tabel, diagram gambar, juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang untuk diagram batang, datanya itu dalam bentuk batang ya. Kemudian ada di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu Y ini menunjukkan jumlah dan sumbu X menunjukkan kategori. Silakan kalian bersama dengan kelompok kalian masing-masing pahami dulu dan diskusikan dulu yang ada di LKPD ya. Jangan ribut, beda akan mencoba mendampingi kelas 3. Kelas 3 sudah selesai? Sudah? Iya, coba bawa sini hasil kerjaan kelas 3. Oke. Ya. Mana coba punyamu? Ini tabelnya sudah benar. Oke. Nah, ternyata anak kelas 3 sudah paham ya caranya menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, kalau sudah paham, silahkan. Ini ada latihan mandiri yang harus kalian kerjakan setiap anak. Ya, kerjakan ya. Ya. Ini di belakang. Bagaimana anak kelas 4 sudah selesai? Sudah? Ya, sudah kita bahas dulu. Nah, untuk diagram batang ya, contohnya tadi seperti pada tabel tentang jenis buah yang disukai. Di situ kan tabelnya apel, banyak jumlah siswa yang menyukai 5. Jadi di sini dibuat diagram batangnya menunjukkan jumlah 5. Kategori apel menunjukkan jumlah 5. Kemudian siswa yang menyukai pisang jumlahnya 3 anak, berarti kategori pisang. Di sini dibuat gambar batangnya dari sumbu X kategori dan sumbu Y-nya jumlahnya 3 ya. Dan yang terakhir siswa yang menyukai buah jeruk ada 4 siswa. Nah, di sini kita buat diagram batangnya kategori jeruk jumlahnya 4. Paham ya? Oke, untuk lebih mendalami materi dan agar kalian bisa lebih paham lagi, nah Bu Enda akan memberikan kalian tugas silakan dikerjakan secara individu ya anak-anak ya. Ya, silakan. Ini diberi ke belakang. Baik anak-anak, sebelum Bu Enda menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Enda akan memberikan tugas atau PR untuk kalian ya. Untuk kelas 3 PR-nya ya, buku paket halaman 149 ya, itu untuk PR dikerjakan di rumah. Besok harus sudah jadi ya anak, paham? Dan untuk kelas 4 PR-nya atau tugasnya itu latihan soal pada halaman 201 dikerjakan di rumah. Paham? Tidak ada pertanyaan? Baik, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Enda akan sedikit mengulangi lagi dan minta bertanya kepada kalian. Yang pertama, juga untuk kelas 3. Apa itu tadi tabel? Ya? Ali? Iya benar. Susunan data dalam kolom dan baris. Kemudian, fungsinya untuk apa? Afif? Iya, benar, untuk mempermudah kita ya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Anak-anak kelas 3 tentang penyajian data dalam tabel. Bagaimana perasaan kalian? Senang, alhamdulillah. Besok kita akan mempelajari kembali tentang materi bangun data ya. Nah, untuk kelas 4 juga Bu Enda akan tanya dulu, coba apa bedanya diagram batang dan diagram gambar. Ya, coba siapa yang bisa tadi? Coba ya.
Oke ya, bedanya berarti di gambar itu kalau gambar datanya dalam bentuk gambar. Nah, kalau yang batang berarti dalam bentuk batang. Ada apa ini? Sumbu apa? Sumbu X yang ke samping dan sumbu Y yang ke atas, yang menunjukkan jumlah sumbu Y, yang menunjukkan yang menunjukkan kategori sumbu X. Iya. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, anak-anak kelas 4, tentang penyajian data dalam piktogram atau diagram, gambar dan diagram batang. Ya, bagus. Kemudian bagaimana